Adegan seperti ini seringkali dilakukan oleh Yusuf Mansur di setiap pengajiannya. Dan di video yang viral ini, Yusuf Mansur gagal memeras TKI di Masjid Darussalam Korea Selatan. Simak video sampai tuntas. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali saya bisa kembali lagi bersilaturahmi dengan Anda semua. Nah, bahasan kali ini adalah kita ingin uji coba, kita ingin membuat satu analisis. Kita ingin membuktikan apakah ada manfaatnya atau tidak sosok orang yang kita kenal, ada membawa manfaatnya atau tidak, yaitu si Jam'an itu. Nah, tapi saya ingin awali dengan satu ilustrasi seperti ini. Dalam satu penelitian membuktikan bahwa cacing itu adalah sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai kepada satu kesimpulan, bila cacing-cacing itu tidak ada di dalam tanah, maka dalam hitungan bulan manusia itu akan musnah beserta beberapa makhluk hidup lainnya. Mengapa bisa begitu? Ya, bahwa ternyata yang memelihara tanah atau soil itu adalah cacing, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian melahirkan oksigen, yang kemudian memberi manfaat kepada manusia dan binatang-binatang lainnya, baik sebagai tanaman maupun sebagai habitat mereka hidup. Jadi tanpa cacing, tumbuh-tumbuhan itu tidak akan ada, ya, dan semua makhluk hidup yang terkait dengannya akan mati. Kalau tidak ada cacing, tidak ada pohon, maka tidak ada oksigen. Nah, kemudian fakta lain, ya, bila dunia ini tidak ada manusia, maka semua akan bahagia, semua akan rejoicing, sukacita. Kenapa? Karena tidak ada pengaruhnya sama sekali keadaan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi benar-benar manusia itu sebenarnya hidup di dunia ini adalah ibarat parasit, ya. Dia ikut makan saja di situ, semua dimakan, ikut menikmati saja yang ada di dunia, ya. Jadi tanpa cacing, manusia dan makhluk hidup lainnya akan musnah. Tapi tanpa manusia, dunia ini malah akan bersukacita, rejoicing. Nah, ilustrasi itu saya ingin ambil proyeksi. Dari ilustrasi itu saya ingin ambil contoh, saya ambil ibarat. Sekiranya Tuan Jam'an itu tidak ada di lingkungan kita, maka sudah pasti tidak akan ada yang tertipu karena sedekah, ya. Tidak akan ada yang ngambil mobilnya, tidak akan ada yang ngambil motornya, tidak akan ada yang ngambil uangnya, ya. Dan tidak akan ada orang yang tertipu karena berbagai tawaran-tawaran investasi yang kemudian sampai sekarang bermasalah. Nah, apa yang saya maksud dari ilustrasi itu adalah jangan merasa hebat menjadi manusia ini sehingga dia bisa ngomong seenaknya, bisa menjual ayat-ayat Quran, bisa mempengaruhi orang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bisa mempersuasif, memperdayakan orang dengan atas nama sedekah, kemudian dia mengambil uang begitu banyak, mengambil seenaknya saja, ya, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa hutang budi, memungut dari jamaah-jamaah yang dia perdayakan. Tidak boleh begitu, ya. Orang yang seperti itu tadi saya ibaratkan dengan cacing itu tidak lebih mulia dari seekor cacing daripada orang yang tidak memberi manfaat kepada sesamanya. Kita mengakui dia punya pesantren, dia punya sekolah, gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan kemudian niat-niat seperti itu hanya menjadi kamuflase untuk kepentingan dirinya. Atau orang lain juga bisa melakukan yang lebih baik daripada
beliau itu. Nah, sekali lagi ya, bahwa eksistensi kehidupan kita di dunia ini ya harus disadari tidak lebih hebat dari seekor cacing. Oleh karena itu di dalam agama itu sudah diberikan warning oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya, khairun nas anfa'u linnas. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, la tufsidu fil ard, ya, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi ini. Ingat ya itu pada cacing itu. Dia memberikan kontribusi yang besar untuk kelangsungan hidup alam semesta ini. Hanya makhluk seperti cacing itu. Manusia apa kontribusinya kepada alam semesta ini? Ya, kecuali membuat polusi, merusak hutan, kecuali membuang sampah chemical di laut, di air, dan lain sebagainya. Nah, kecuali merusak juga tanah dengan merusak soil ya, menggali perut bumi dan melahirkan, mengakibatkan cacing-cacing itu tidak lagi berkembang di situ dan mati. Nah, itu penyebabnya kemudian kualitas hidup manusia itu turun karena soil kita sudah tidak sempurna lagi. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ya ustadz yang merasa hebat itu ya, merasa memiliki Tuhan, merasa dia mempunyai brevet ya sebagai dai ya, sebagai pendakwa, sebagai mubaligh ya, itu hanya perasaan Anda saja. Itu hanya pengakuan sebagian jamaah saja ya. Kenapa begitu? Karena mereka menghargai Anda nih jamaah. Mereka yang menghargai Anda itu sebenarnya karena mereka tidak mengerti siapa kamu. Sedekahin lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekahin lagi satu tinggal berapa? Sedekahin lagi tinggal berapa? Sedekahin lagi tinggal berapa? 10. Nah, orang yang mengerti siapa kamu akan sebaliknya bukan saja tidak menghargai tapi malah menistanya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang tidak mengerti siapa Anda, pasti akan menghargai Anda. Ya, karena mereka tidak mengerti. Tapi bagi sebagian orang yang mengerti siapa kamu, maka mereka tidak akan memberikan apresiasi kepada Anda. Karena dia mengerti siapa kamu. Sedekah lagi, tambahin lagi jadi berapa? 530. Jadi berapa? 620. Right. Jangan ada yang belain, jangan ada yang belain. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang jawab. 710. Yeay, pinter. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000, 80.000-nya maka jadi berapa? 500. 800. Oh, jadi 500? 800. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein petren, Pak. Saya bangun PT injak, saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak, nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Set, nolin dulu buat tunggu yang gede." Jadi petren. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Kok sih demen bener nolin. Oh iya Pak, ketika nol jadi 10 kali 10 kok. Ini kan nol nih, nol toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi nggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya wes, Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Tepuk tangan Mas Ditya. Nggak ada yang disisain, semua diambil. Nah, ini juga contoh kepada yang lain supaya kasus model Jam'an ini menjadi ibroh ya. Jamaah menghargai pada dasarnya karena mereka tidak mengerti. Ketika dia mengerti siapa dirinya, siapa kamu, siapa engkau, akhlaknya seperti apa, orang akan lari terbirit-birit dan kembali mencacinya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.